Hai anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak yang luar biasa, hari ini kalian akan ditemani belajar bersama Pak Andre Bintang Nusantara dari SDN Dr. Sutomo 5. Nah, selama 30 menit ke depan kalian akan ditemani oleh Pak Andre dalam program Belajar di Rumah bersama Guruku. Nah, program ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang bekerja sama dengan SBO TV. Anak-anak, apakah kalian sudah sarapan? Kalau sudah, siapkan seragam dan siapkan buku dan alat tulis kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Materinya tentang konsep perkalian pada bilangan cacah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini, Pak Andre harap kalian bisa memahami mengenai konsep perkalian. Ya, selanjutnya, ketika sudah paham, kalian bisa menentukan hasil kali dari bilangan itu. Dan yang paling sulit ini ya, kalian mampu menentukan bilangan yang hasil kalinya diketahui. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran agar lebih semangat, kita sama-sama nyanyikan lagu perkalian ya. Semua, mari kita belajar perkalian yang banyak manfaatnya. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat, jangan lupa kawan. 2 dikali 4 sama dengan berapa? Itu artinya 4 ditambah dengan 4. Ayo kita jumlahkan agar tahu hasilnya. 8 itulah hasilnya. Nah, anak-anak yang hebat, bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu tersebut? Nah, Pak Andre harap kalian selalu bersemangat ya. Nah, untuk belajar lebih dalam mengenai perkalian, Pak Andre mau tebak gambar dulu. Nah, ini ada beberapa clue ya, silakan perhatikan. Yang pertama, aku benda padat. Benda padat, Pak Andre. Selanjutnya, bentukku tabung, kadang kotak. Ya, ingat ya, tabung, kemudian kadang kotak. Aku terbuat dari kaca. Benda apa ya? Aku memiliki berat bila diisi. Jadi, benda ini kalau diisi pasti bertambah beratnya. Dan aku memiliki tutup. Nah, siapakah aku? Ayo, silakan ditebak ya. Siapa yang bisa? Iya, tepat sekali. Adalah toples. Ya, mungkin kalian bisa menemukannya waktu kalau ada acara, Pak Andre. Betul. Nah, kalau setiap ada acara akan disajikan makanan dan minuman. Nah, biasanya makan-makan ini diletakkan ke dalam toples. Loh Pak Andre, toples ini hubungannya apa dengan perkalian? Nah, kalian akan mengetahuinya setelah saat ini lagi ya. Karena dari toples ini kita akan belajar menghitung. Nah, oke, Pak Andre akan menyampaikan materi mengenai konsep perkalian. Nah, perhatikan ya. Konsep perkalian, ya, perkalian bilangan memiliki arti penjumlahan berulang dari setiap bilangan. Sederhananya seperti berikut. 6 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 6 kali. Dan hasilnya sama dengan 24. Sedangkan 4 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 4 kali ya, sama dengan 24.
Nah, perhatikan ya, sekalipun memiliki hasil yang sama, memiliki makna yang berbeda anak-anak. Nah, ketika 6 dikali 4 di sini sebagai angka yang nanti akan dijumlahkan, sedangkan 6 adalah berapa kali angka itu dihitung. Nah, sedangkan 4 kali 6 yang dihitung, 4-nya adalah jumlah, ada berapa banyaknya. Nah, Pak Andre ada contoh lagi. Nah, 5 dikali 6. Berarti 6-nya sebanyak 5 kali Pak Andre. Bukan 5-nya sebanyak 6 kali. Nah, ini terkadang kita lupa. Sekalipun hasilnya sama ya, sama dengan 30. Selanjutnya 3 dikali 7. Sama dengan 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21 anak-anak ya. Selanjutnya 9 dikali 5. 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 9 kali. Hasilnya adalah 45. Nah, selanjutnya ini Pak Andre akan menjelaskan ya konsep perkalian. Sifat komutatif pada perkalian A dikali B, B dikali A berlaku bila hanya menghitung hasilnya. Nah, misalnya ada aturan pemakaian suatu obat 3 dikali 1. Nah, pemakaian obat 3 dikali 1 yang ditulis oleh dokter, artinya obat tersebut sebanyak 1 buah diminum 3 kali berturut-turut, ada jangka waktunya. Ya, berbeda dengan 1 dikali 3. 1 dikali 3 berarti obat tersebut langsung diminum 3-3-nya. Iya, sama. Karena jumlahnya obat 3 buah ya, tetapi jangka waktunya berbeda. Perhatikan ya. Terkadang hasil perkalian sama tetapi maknanya bisa berbeda. Nah, anak-anak, untuk yang selanjutnya Pak Andre akan menjelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Cat kayu dan besi. Hai pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cuacuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda. Cuacuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home. Caranya gampang sekali, cukup ambil handphone Anda, klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan. Klik keranjang belanjaan, lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah, harga murah, belanja dari rumah. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Andre ya. Nah, kita akan lanjutkan. Pak Andre mau menjelaskan kembali mengenai penjumlahan berulang. Siapkan terlebih dahulu bukunya. Pak Andre akan coba menuliskan di papan agar kalian lebih memahami. Sekali lagi ya. Siap ya? Oke, Pak Andre akan coba ya. Sekarang anak-anak, kita coba menghitung perkalian sederhana. Pak Andre akan memberikan soal yaitu 4 dikalikan 3. Nah, 4 kali 3 berapa ya Pak Andre? Silakan tulis di bukunya. 4 dikali 3. Nah, anak-anak perhatikan ya, 4 dikali 3 berarti nilainya berapa ya? Nah, 3 di sini adalah angka yang akan ditulis secara berulang, sedangkan 4
adalah banyaknya. Oke, kita tulis ya. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya berapa, anak-anak? Iya, tepat sekali, hasilnya adalah 12. Nah, anak-anak, terkadang kita menyamakan persepsi perkalian 3 kali 4 dengan 4 kali 3, Pak Andre. Ya, kalau agar tahu hasilnya tidak disalahkan oleh Pak Andre. Tetapi untuk menghitung konsep, jelas Pak Andre mengingatkan itu kurang tepat. Ya, sekali lagi Pak Andre mau memberikan contoh 3 dikalikan 7. Nah, 3 dikalikan 7. Nah, kira-kira berapa ya 3 dikali 7 ya? 7 di sini sebagai angka yang akan ditulis dalam penjumlahan berulang. 3 adalah banyaknya. Oke, kita tuliskan. 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, kira-kira hasilnya berapa ya, anak-anak? Ya, tepat sekali, hasilnya adalah 21. Nah, Pak Andre harap kalian semakin paham ya, dan jangan salah hitung, salah peletakan. Terkadang kita salah dalam meletakkan. Oke, Pak Andre akan melanjutkan materinya ya. Oke, perhatikan ya. Oke, yuk dibuka buku kalian, ada bacaannya ya. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples berisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Nah, kita akan hitung sama-sama ya, nak. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian ada 4 buah toples. Nah, toples-toples ini, perhatikan ya, diisi oleh kue-kue bawang, Pak Andre. Nah, kue bawang yang dibuat ibu sebanyak 800, anak-anak. Nah, dari 800 kita coba bagi sama rata. Membagi harus sama rata, anak-anak. Jangan sampai ada yang lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, dari 4 buah toples tadi, 4 dikali berapa ya? Agar hasilnya sama dengan 800. Nah, hasilnya adalah 200. 4 dikali 200 sama dengan, ingat ya penjumlahan berulang ya. 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 800. Nah, seperti itu ya. Konsep penjumlahan berulang di sini kita gunakan agar lebih paham anak-anak. Next ya. Nah, selanjutnya, bila ibu membeli 10 buah toples, toplesnya ada 10. Nah, dengan jumlah kue bawang yang sama 800, berarti berapa ya masing-masing toples? Nah, dalam menghitung ini lebih sulit anak-anak. Kita perhatikan ya, 10 kali 80, dibantu Pak Andre menghitung. Nah, kalian coba kalau dalam menghitung mengalami kesulitan, silakan sediakan mungkin 10 tempat. Jadi agar kalian memudahkan dalam membagi agar sama rata. Ya, di sini nilainya adalah 10 kali 80. Jadi 80-nya ditulis sebanyak 10 kali. Nah, 80-nya sudah ditulis 10 kali, nilainya 800 Pak Andre. Seperti itu ya anak-anak. Oke, nah ingat ya, sekarang Pak Andre memberi tugas, silakan dicoba sendiri di bukunya masing-masing. Nah, Pak Andre boleh memakai contoh yang tadi, boleh. Boleh menggunakan cara apa Pak Andre yang mudah. Nah, Pak Andre akan jelaskan lagi menggunakan angka yang lain. Nah, tadi sudah menggunakan angka 200 dan 80. Sekarang menggunakan angka berapa Pak Andre? Nah, di sini Pak Andre sediakan 8 toples. 8 toples kemudian dibagi sama rata. Jadi tiap toples ada 100. Nah, digunakanlah konsep
penjumlahan berulang. 100 ditambah 100 sebanyak 8 kali. Hasilnya adalah 800 anak-anak ya. Selanjutnya Pak Andre memberikan contoh dengan 5 buah toples. Jadi dijejer 5 toples. Nah, hasilnya ternyata berapa ya? 160. Nah, digunakanlah konsep penjumlahan berulang. Nah, selanjutnya silakan mencari kemungkinan yang lain. Nah, anak-anak agar lebih mudah dalam menghitung, kalian bisa mengurutkannya dulu. Semisal 1 dikali berapa sama dengan 800. Lanjut 2 dikali berapa sama dengan 800. Dan seterusnya. Dengan kita menghitung secara urut dan runtut, nah kalian akan menghitung kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, oke, selanjutnya ya, perhatikan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daunnya yang gugur dan bertebaran. Nah, sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Nah, karena ikut membantu kan berarti ikut menikmati. Nah, di sini hasil sebanyak 500 buah rambutan. Nah, ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan, jadi membaginya kepada tetangga-tetangga. Nah, anak-anak, kita akan menghitung setelah pesan-pesan berikut ini ya. Jangan kemana-mana ya, tetap berada di program SBO TV, di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dr. Insinyur Tri Risma Harini, Magister Teknik selaku Wali Kota Surabaya. Kerjasama antara Pemkot dengan Universitas Airlangga ini sudah terjalin dengan sangat-sangat bagus. Kerjasama saling membantu ini berkaitan dengan kepakaran dan lain-lain itu sudah kita lakukan sejak sangat lama. Dies kali ini adalah dies terakhir yang dihadiri oleh Bu Risma sebagai Wali Kota. Sehingga ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk bisa memberikan sesuatu bagi Bu Risma. Tentu kita berharap dengan pola-pola seperti ini ke depan kerjasama antara Pemkot dengan UNER ini akan bisa terjalin dengan sebaik-baiknya. Hayo, siapa yang hobinya ngecek harga barang, terus bandingin sama toko lain? Kita sama ya? Tapi jadi dilema kan, kalau ternyata harga barang di toko 1, harga barang A lebih murah. Di toko 2, harga barang B lebih murah. Masa kita harus mondar-mandir ke tiap-tiap toko untuk dapetin harga barang yang termurah? Cuacuitmart punya solusi untuk Anda. Klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan. Klik keranjang belanjaan. Lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Praktis, ekonomis, hemat waktu. Cuacuit.com, harga murah, belanja dari rumah. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Andre ya. Sekarang kita lanjutkan mengenai perkalian yaitu penjumlahan berulang ya. Nah, di sini tadi Beni sudah memanen buahnya sebanyak 500. Nah, di sini kita lihat ya, bila Beni berbagi kepada 5 tetangga,
berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga? Jadi 5 dikali berapa ya? Sama dengan 500. Nah, hasilnya adalah 100. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 100 sebanyak 5 kali, hasilnya 500. Nah, silakan menghitung ya kemungkinan-kemungkinan perkalian seperti yang Pak Andre sudah contohkan tadi. Silakan menghitung mandiri, silakan. Nah, ini Pak Andre kasih satu contoh aja, yaitu 10 dikali berapa sama dengan 500. Nah, jadi di sini silakan dihitung. Nilainya adalah 50. Jadi 50-nya sebanyak 10 kali. Nah, setelah itu hasilnya adalah 500. Sisanya silakan dihitung sendiri. Nah, perhatikan anak-anak, dalam menghitung perkalian yang ditentukan dilakukan percobaan angka yang memungkinkan. Jadi bisa mengurutkan angka yang akan dikalikan. Jadi misal 1 dikali berapa? Hasilnya 200 misal. 2 dikali berapa? Hasilnya 200. Jadi kita coba urutkan dulu 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, namun tidak dipaksakan semua angka harus bisa, apalagi nilainya desimal. Seperti itu ya. Nah, ini Pak Andre memberikan contoh. Berapa dikali berapa sama dengan 200? 1 dikali 200 sama dengan 200. 2 kali 100 sama dengan 200. Diurut. Lah, 3 Pak Andre. 3 ternyata menemukan hasil yang desimal. 3 kali 66,6. Nah, kalau menemui hasil yang begini berarti tidak usah dipaksakan anak-anak. Karena menghitungnya sudah sulit. Cari penjumlahan berulang yang menghitungnya mudah. Begitu ya. Selanjutnya, menghitung perkalian dengan konsep perkalian susun ke bawah juga merupakan langkah lain dalam menghitung hasil perkalian. Nah, ini Pak Andre memberikan contoh ya. Oke, sambil kita lihat contoh PPT-nya, kita juga coba mandiri agar bisa. Perhatikan ya. (200) dikali dengan 3. Silakan ditulis dulu. Sudah? Ya, kita coba. 0 dikali 3 berapa anak-anak? 0 dikali 3, 0 ya. 0 dikali 3 berapa? 0. Nah, 2 dikali 3 berapa anak-anak? 6. Nah, konsep penjumlahan berulang mirip-mirip ya dengan susun ke bawah. Jadi anak-anak bisa memilih salah satu. Yang lebih mudah yang mana, yang lebih menyenangkan yang mana, sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, selanjutnya ya. Nah, perkalian adalah penjumlahan berulang. Proses untuk menghitungnya bisa melakukan penjumlahan secara berulang atau susun ke bawah. Nah, perhatikan anak-anak yang harus diingat ya, konsep perkalian dengan sifat komutatif yaitu A kali B sama dengan B dikali A mengacu pada hasil ya. Tidak bisa disamakan dengan konsep penjumlahan berulang. Jadi berbeda nanti ketika dilakukan penjumlahan berulang. Nah, terakhir Pak Andre ada penugasan buat murid-murid Pak Andre yang hebat semua. Nah, yang pertama lihat ya, Dayu pergi ke kebun tomat. Dia memanen buah tomat dibantu oleh teman-temannya. Jumlah tomatnya adalah 600 buah. Tentukan perkalian yang bisa menghasilkan 600. Ya, sudah ditulis. Nah, seperti yang tadi. Ingat perintahnya Pak Andri tadi, lakukan, dicoba dulu angka-angka secara runtut. Mulai 1 dikali berapa ya Pak Andre? Lanjut 2 dikali berapa ya Pak Andre? Dan seterusnya seperti itu anak-anak. Nah, soal yang kedua yaitu Lani bersama ayahnya pergi ke pasar membeli mangga. Dia membeli mangga sebanyak 1000 buah. Banyak sekali ya anak-anak ya.
dan mengangkut dengan mobil. Nah, karena 1000 buah tidak mungkin diangkut dengan becak apalagi sepeda. Nah, tentukan perkalian yang bisa menghasilkan 1000. Silakan. Nah, ditulis ya. Seperti yang tadi Pak Andri berikan contoh, silakan dimulai dari angka 1 sampai seterusnya secara urut terlebih dahulu. Dan jangan dipaksakan bila dikalikan dengan bilangan desimal. Tidak usah dipaksa, cukup angka-angka yang memungkinkan saja. Sudah anak-anak? Nah, tidak terasa Pak Andri sudah menjelaskan konsep perkalian dan soal cerita ini ya. Pak Andri harap kalian semua bisa memahami dengan baik dan bisa terus bersemangat dalam belajar sekalipun di rumah. Ingat anak-anak, tetap jaga kesehatan, patuh kepada orang tua, dan tetap menjaga protokol kesehatan, ya, menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Oke anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Pak Andri dengan baik. Nah, sampai bertemu lagi di program berikutnya. Tetap berada di program Belajar dari Rumah bersama Guruku.